Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Al-ayah. Al-makna wallahu a'lam bimuradi bidzalik. La ya'lamu maknal Qur'an illallah. Hadirin para pecinta dakwah Ki Golombrang yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore kali ini kita bertemu kembali di hadapan para audiens semuanya. Semoga semuanya para cendekiawan muslim senantiasa diberikan rahmat, maghfirah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya yang bagi buat kita sebagai golongan umat muslim, bulan yang amat suci ini kita penuhi dengan berbagai macam aktivitas yang positif. Kita penuhi dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah, malam pun ibadah. Maka salah kaprah ketika golongan manusia yang notabene agama Islam, mengaku dirinya sebagai agama Islam, ketika datang bulan suci Ramadan, bulan yang suci dipakai untuk permaksiatan, itu amat sangat salah. Kenapa? Karena itu bukan tempatnya. Tempatnya bulan Ramadan kita pergunakan untuk ibadah, dan ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paginya ibadah. Jangan sampai ketika puasa datang sampai waktu sore bukannya dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ladies and gentlemen, anak gadis banyak sekali yang ngabuburit, bahasa orang sini. Ngabuburit, pakai pakaian seksi, celananya di atas kaki, pakai bajunya baju tank top. Itu salah kaprah. Kemarin ada anak gadis yang ngabuburit pakai celana seksi, bajunya baju seksi. Hadirin, apa yang terjadi? 3 pemuda menghabisi gadis tersebut, diperkosa. Maka otomatis kotor harga dirinya, kotor kehormatannya, kotor jiwa raganya. Anak gadis yang diperkosa 3 pemuda pulang ke rumah, bilang sama orang tuanya, Mama, saya diperkosa, Neng diperkosa. Kata gadis tersebut, hadirin, dan apa jawab emaknya? Kata emaknya, enggak apa-apa, Neng. Kenapa? Neng kotor harga dirinya, Neng kotor jiwa raganya, Neng kotor kehormatannya. Apa jawab ibunya? Enggak apa-apa, kotor juga, kan masih ada rinso. Kata rinso kan berani kotor itu baik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi kembali hadirin, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang salah kaprah di bulan yang amat sangat suci ini, di bulan yang amat sangat berkah ini. Bukannya kita pergunakan dengan hal-hal yang positif, tapi malah dipergunakan dengan hal yang negatif. Bahkan banyak di zaman sekarang, beliau puasa, bahkan sampai berani meninggalkan sholat. Itu salah kaprah. Timbul sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi dia tidak melaksanakan sholat? Apakah sah atau tidak puasanya? Sebagai jawabannya, saya mengambil referensi daripada sebuah perkata Imam Hasan bin Ahmad Al-Qaf. Qala Hasan bin Ahmad Al-Qaf fi takrirah sadidah fi masail mufidah. Bahwasanya Imam Hasan bin Ahmad Al-Qaf di dalam kitab Takriratus Sadidah fi Masail Mufidah, beliau menerangkan
lahu halatani patarotun yatrukuha juhudan watarotun yatrukuha kaslan. Di dalam orang berpuasa lalu beliau meninggalkan sholat. Halatani itu ada dua pertingkah. Patarotun yatrukuha juhudan. Yang pertama ada orang yang meninggalkan sholat ketika dia berpuasa juhudan. Karena dia mengingkari bahwa sholat tersebut kewajiban untuk dirinya. Watarotun yatrukuha kaslan. Yang kedua ada orang yang meninggalkan sholat di dalam berpuasa. Tapi kaslan karena dia orangnya pemalas. Bagaimana itu hukumnya? Ada dua kategori. Yang pertama karena mengingkari sholat itu kewajiban untuk dirinya. Yang kedua karena dia pemalas. Tapi dia meyakini bahwasanya sholat itu kewajiban untuk dirinya. Ida tarokaha juhudan ai mu'taqidan anha ghairu wajibatin. Ketika ada orang yang mempunyai sebuah pertekadan, beliau mengingkari dirinya bahwa sholat itu tidak wajib untuk dirinya. Hanya sholat yang wajib untuk dirinya. Annaha ghairu wajibatin. Sholat tidak wajib untuk dirinya. Huwal kal murtad. Maka orang itu hukumnya murtad. Kafir hukumnya. Sedangkan orang kafir, orang Islam berpuasa dalam keadaan kafir, batal puasanya. Syarat daripada puasa adalah orang Islam. Berarti kalau ada orang yang berpuasa lalu beliau tidak melaksanakan sholat. Tidak sholatnya karena dia mengingkari, membohongi bahwasanya sholat itu tidak wajib untuk dirinya. Itu batal puasanya. Yang kedua, idza tarokah kaslan. Ketika ada orang yang berpuasa tapi dia tidak melaksanakan sholat. Tarokah kaslan, meninggalkan sholatnya karena dia pemalas. Tapi di dalam hatinya beliau mempunyai tekad, mempunyai keyakinan bahwa sholat itu wajib untuk dirinya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kewajiban sholat yang di waktu-waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meyakini hanya dia meninggalkan sholat kaslan dalam keadaan pemalas sehingga bi an akhraja an waqti darurat, sehingga waktu sholat keluar dalam keadaan darurat bahwa muslim, maka orang itu tetap hukumnya Islam. Berarti dapat disimpulkan untuk orang yang meninggalkan sholat tapi dalam keadaan malas, tapi dirinya masih mempunyai keyakinan, mempunyai sebuah tikad bahwa sholat itu wajib untuk dirinya, hanya ada sifat malas, hukum puasanya tidak batal, hanya mengurangi daripada pahala ganjaran yang ia tidak lakukan, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekaranglah, mumpung sekarang bulan yang amat sangat penuh rahmat, bulan yang amat sangat penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita penuhi bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa. Mari kita penuhi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, terutama sholat. Sholat, hadirin, salah satu ibadah yang kelak di alam mahsyar kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal peribadahan kita yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati sholat. Awal mula amal yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Yaumal kiamat. Kelak di yaumal kiamah as-sholat, yaitu sholat. Pain saluhat saluha sairu amali. Ketika sholatnya bagus, maka bagus seluruh amalnya. Wa in pasadat pasadat sairu amali. Ketika jelek ibadah sholatnya, maka ibadah yang lain, puasanya, zakatnya, hajinya, dan yang lain sebagainya, maka otomatis katarik menjadi buruk pula, hadirin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Salat kelak di yaumul qiyamah yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Sehingga hadirin, dengan kewajiban salat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tertera jelas di dalam Al-Qur'an, sehingga di dalam hari kiamat ibadah kita
yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tiada lain salat, salat dan salat. Kapan kiamat akan terjadi hadirin? Kiamat akan terjadi ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika Allah menggoncangkan alam dunia. Zilzalaha, dengan goncangan yang amat sangat dahsyat hadirin. Ketika itu manusia tidak ada yang bisa memberikan pertolongan hadirin, kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Siapa yang bisa ketika kita dibangkitkan dari kubur kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita dibangkitkan? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika hari dikunci mati mulut-mulut kita. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci mati mulut-mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara hanyalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi adalah kaki kita. Maka disitulah amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa, tidak akan ada yang mampu membohongi diri sendiri dari amalnya. Semuanya berbicara, bukan mulut yang berbicara, akan tetapi tangan kita ketika Allah mempertanyakan bagaimana ibadah sholat kamu, bagaimana ibadah puasa kamu, apakah puasa kamu full, apakah sholat kamu full, maka tangan kita yang akan menjawab. Ketika tangan kita menjawab iya dan tidaknya, yang menjadikan saksi adalah kaki kita. Wa tashhadu arjuluhum. Oleh karena itu hadirin, dari sekarang, dari hari ini, untuk ke depan kita tingkatkan peribadahan kita, dimulai puasa kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya kita tingkatkan demi meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, demi meraih magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Laksana kita di dunia mendapatkan kehidupan hayatun thayyibah, di akhirat kita mendapatkan kehidupan hayatul jannah. Hadirin, ladies and gentlemen, untuk menutup akhir kata ini, maka hadirin ladies and gentlemen, menjomblo saja berabad-abad kuat, masa puasa di bulan Ramadan 1 bulan tidak kuat. Na'udzubillah min dzalik. Akhir kalam, bila hidayah wa taufik wa hasbunallah wa ni'ma rafiq. Tsumma sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.